Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Pradita dari Prodi PJKR 24B. NIM saya 240701089. Saya di sini akan menjawab soal aswaja bab 4. Apa yang dimaksud dengan mazhab dan jelaskan hukum bermazhab bagi orang awam, mujtahid dan ulama yang belum mencapai derajat mujtahid. Pengertian mazhab. Mazhab adalah jalan atau metode dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam, terutama dalam bidang fikih. Secara lebih spesifik, mazhab merujuk pada pendapat dan metodologi seorang imam mujtahid dalam menggali hukum dari Al-Quran dan hadis. Beberapa mazhab fikih yang terkenal dalam Islam adalah mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Hukum bermazhab. 1. Bagi orang awam. Orang awam yang tidak memiliki kemampuan ijtihad wajib mengikuti mazhab karena mereka tidak mampu menggali hukum sendiri dari sumber aslinya atau Al-Quran dan hadis. Dalam hal ini mereka boleh mengikuti salah satu mazhab yang sudah diakui dalam Islam. 2. Bagi mujtahid. Mujtahid adalah ulama yang memiliki keahlian untuk menggali hukum langsung dari Al-Quran dan hadis dengan metodologi yang benar. Bagi seorang mujtahid tidak wajib mengikuti mazhab tertentu karena mereka memiliki kemampuan untuk berijtihad sendiri. Bahkan mereka bisa membentuk mazhab baru berdasarkan pemahaman mereka terhadap dalil-dalil syar'i. 3. Bagi ulama yang belum mencapai derajat mujtahid. Ulama yang belum mencapai tingkat mujtahid tetapi memiliki ilmu yang luas dianjurkan untuk mengikuti mazhab sambil melakukan analisis kritis. Mereka bisa melakukan tarjih atau memilih pendapat yang lebih kuat di antara pendapat ulama dalam mazhab yang berbeda berdasarkan dalil yang lebih kuat. Namun mereka tetap tidak bisa berijtihad secara penuh seperti mujtahid mutlak. Kesimpulan, orang awam wajib bermazhab karena mereka tidak bisa berijtihad sendiri. Mujtahid tidak perlu bermazhab karena mereka bisa menggali hukum langsung dari dalil. Ulama yang belum mencapai tingkat mujtahid sebaiknya tetap berpegang pada mazhab, tetapi boleh melakukan tarjih berdasarkan dalil yang lebih kuat. Soal nomor 2. Mengapa kita harus mengikuti mazhabib al-arba'ah bukan mazhab selainnya? Mengapa kita harus mengikuti mazhab 4 atau mazhab al-arba'ah dan bukan yang lain? Mazhab yang diikuti oleh mayoritas umat Islam hingga saat ini adalah 4 mazhab utama dalam fikih Sunni, yaitu 1. Mazhab Hanafi, didirikan oleh Imam Abu Hanifah. 2. Mazhab Maliki atau didirikan oleh Imam Malik bin Anas. 3. Mazhab Syafi'i, didirikan oleh Imam Asy-Syafi'i. 4. Mazhab Hambali, didirikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Dan beberapa alasan mengapa kita mengikuti mazhab 4 ini dan bukan mazhab lainnya. 1. Mazhab ini memiliki rangkaian keilmuan yang jelas dan kuat. 4. Mazhab ini memiliki metodologi istinbat atau penggalian hukum yang jelas, bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Mazhab ini juga telah dikodifikasi dengan sistematis dan dikembangkan oleh generasi-generasi ulama setelahnya. 2. Sanad keilmuan yang bersambung. 3. Disepakati oleh dan diterima oleh umat Islam secara luas. 4. Teruji oleh waktu dan dikembangkan oleh ulama-ulama besar. 5. Mazhab lain sudah punah atau tidak memiliki struktur yang jelas. Kesimpulannya, kita mengikuti mazhab 4 karena kejelasan metodologi, keabsahan sanad keilmuan, diterima oleh mayoritas ulama, serta memiliki kitab-kitab rujukan yang terjaga dengan baik. Mengikuti mazhab selain 4 ini beresiko karena kebanyakan sudah punah atau tidak memiliki sistem keilmuan yang mapan. Soal nomor 3. Sebutkan sumber hukum menurut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Berikut adalah sumber hukum Islam menurut mazhab fikih. 1. Mazhab Hanafi, Al-Quran, As-Sunnah, hadis. 3. Ijma' atau kesepakatan ulama. 4. Qiyas atau analogi. 5. Istihasan atau preferensi hukum untuk menghindari kesulitan. Urf atau adat yang berlaku. Ijtihad atau anggapan status hukum sebelum tetap berlaku. Mazhab sahabi atau pendapat sahabat Rasulullah. 2. Mazhab Maliki, Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Qiyas, maslahah mursalah atau kemaslahatan yang
tidak disebutkan secara eksplisit. Amal ahlul Madinah atau praktik penduduk Madinah. Istishab sat az-zari'ah atau mencegah sesuatu yang dapat menimbulkan kemudaratan. 3. Mazhab Syafi'i, Al-Quran, As-Sunnah atau hadis, ijma', qiyas, istishab. 4. Mazhab Hanbali, Al-Quran, As-Sunnah atau hadis, ijma', qiyas, fatwa sahabat, maslahah mursalah, sat az-zariyah, istishab. Mazhab Hanafi lebih fleksibel dengan konsep istihsan, sedangkan mazhab Maliki mengutamakan amal pendudukan Madinah. Mazhab Syafi'i lebih ketat dalam sumber hukum, sementara mazhab Hambali lebih mengutamakan hadis dan fatwa sahabat. Soal nomor 4. Jelaskan pendapat Mushawibah tentang kebenaran dalam ijtihad. Mushawibah adalah kelompok dalam ilmu usul fikih yang berpendapat bahwa setiap mujtahid yang berijtihad dengan metode yang benar, hasil ijtihad adalah benar, meskipun hasilnya berbeda dengan ijtihad mujtahid lain. Pandangan Mushawibah tentang kebenaran dalam ijtihad. 1. Setiap mujtahid bisa benar. Mereka berpendapat bahwa hukum syariat dalam perkara ijtihad atau yang tidak ada dalam nas qat'i tidak memiliki satu kebenaran mutlak. Relativitas kebenaran dalam ijtihad. Jika dua mujtahid berijtihad dengan metode yang benar tetapi menghasilkan kesimpulan yang berbeda, maka kedua hasil ijtihad itu tetap benar. 3. Dalil yang digunakan. Hadis Nabi, jika seorang hakim berijtihad dan benar, maka ia mendapat 2 pahala. Jika ia berijtihad dan salah, maka ia tetap mendapat 1 pahala. Hadis Bukhari dan Muslim. Konsekuensi pendapat ini: menghargai perbedaan pendapat di antara ulama dan mazhab, tidak menganggap salah satu mazhab lebih mutlak benar dibandingkan lainnya dalam perkara ijtihad. Pendapat ini bertentangan dengan Muqti'ah yang beranggapan bahwa hanya ada satu kebenaran dalam ijtihad dan mujtahid lain yang berbeda pendapat dianggap keliru meskipun tetap mendapat pahala. Soal nomor 5. Apabila terdapat perbedaan pendapat antara imam mazhab, pendapat mana yang harus kita ikuti? Jika terjadi perbedaan pendapat di antara imam mazhab dan beberapa cara yang bisa digunakan untuk menentukan pendapat mana yang harus diikuti. 1. Mengikuti mazhab yang dipelajari atau taklid mazhabi. Jika seorang sudah mengikuti satu mazhab tertentu sejak awal dan memiliki pemahaman yang cukup, maka boleh tetap berpegang pada mazhab tersebut. 2. Mengikuti pendapat yang paling kuat. 3. Mengikuti pendapat yang paling mudah dan sesuai kemaslahatan talfih. 4. Mengikuti fatwa ulama yang kompeten. Jumlah tidak ada keharusan mutlak untuk selalu mengikuti satu mazhab dalam setiap hal. Yang terpenting adalah memilih pendapat yang berdasarkan dalil yang kuat, maslahat, dan tidak sekedar mencari kemudahan. Lanjut soal nomor 6. Apa hukum taklid dalam fikih? Hukum taklid dalam fikih. Taklid adalah mengikuti pendapat seorang mujtahid tanpa mengetahui dalilnya secara mendetail. Dalam fikih, hukum taklid dibagi berdasarkan kondisi seseorang. 1. Wajib atau fardu bagi orang awam. Orang yang tidak memiliki keahlian dalam ijtihad atau istinbat, hukum wajib bertaklid kepada ulama karena mereka tidak mampu memahami dalil secara langsung. 2. Haram bagi mujtahid yang mampu berijtihad. 3. Mubah atau boleh dalam kondisi tertentu. 4. Makruh atau haram jika mengikuti tanpa dasar. Simpulan, orang awam wajib bertaklid karena mereka tidak bisa berijtihad sendiri. Mujtahid haram bertaklid karena mereka harus mengikuti dalil. Boleh bertaklid dalam kondisi tertentu asalkan tidak asal mencari yang mudah tanpa mempertimbangkan kebenaran. Jika memungkinkan, lebih baik memahami dalil agar seorang bisa beramal dengan keyakinan yang lebih kuat. Lanjut soal nomor 7 atau soal terakhir. Apa yang dimaksud dengan talfik? Berikan contoh dan jelaskan hukumnya.
Talfik adalah menggabungkan dua atau lebih pendapat dari mazhab yang berbeda dalam satu masalah tanpa terikat pada satu mazhab tertentu. Talfik sering terjadi dalam ibadah maupun muamalah, terutama ketika seorang mengikuti pendapat yang berbeda dalam satu rangkaian amal. Contoh talfik satu dalam wudhu, mengusap sebagian kepala dalam wudhu atau pendapat mazhab Hanafi. Menyentuh lawan jenis tidak membatalkan wudhu atau pendapat mazhab Maliki. Jika seseorang mengambil kedua pendapat ini sekaligus, maka ia berwudhu dengan mengusap sebagian kepala dan tetap sah meski bersentuhan dengan lawan jenis. 2. Dalam pernikahan. Dalam mazhab Syafi'i, pernikahan harus ada wali yang sah. Dalam mazhab Hanafi, wanita boleh menikah tanpa wali. Jika seseorang menikah tanpa wali dengan mengikuti mazhab Hanafi, lalu dalam perceraian mengikuti mazhab Syafi'i yang mewajibkan talak 3 dalam satu majelis hanya dianggap 1, maka ini contoh talfik dalam muamalah. Hukum talfik. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum talfik. 1. Boleh jika ada alasan yang sah dan tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat. 2. Dilarang jika bertujuan mencari-cari kemudahan secara berlebihan atau tasahul. 3. Diperbolehkan dalam kondisi darurat atau kebutuhan mendesak. Kesimpulan, talfik diperbolehkan jika dilakukan dengan tujuan maslahat dan tidak bertentangan dengan dalil yang kuat. Dilarang jika hanya untuk mencari-cari kemudahan tanpa alasan yang sah. Lebih baik bertanya kepada ulama jika ragu dalam penerapan talfik dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.